menyapa teman-teman semua dulu nih ya, sebelum kita lanjut ke materi. Mohon maaf sebelumnya ya suaraku kalau nanti dikit-dikit dikit-dikit. Semoga tidak mengganggu ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Khususnya nih ada teman-teman kita dari Stronger 78. Aku mau nanya Mbak Nadia. Mbak Nadia, halo. Atau Mbak Halo. Asti? Mbak Nadia gimana nih? Udah sempet kemarin ikutan kelas coaching-nya? Hmm, ya, 2 kali sama hari ini. Udah berarti ya? Coaching 1 Ya, ya? nah, Oke, coaching 1 semoga sampai hari ini coaching 2 iya, pagi ini. betul. Semoga semangat ya selesaiin sampai Ah, coaching 3 semangat. dan juga makin konsisten, makin sehat nantinya ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, terima kasih Mbak Nadia ya, stay tune sampai selesai Seru ya. banget loh itu coachingnya. Oh, oke, terima kasih. Dan juga teman-teman yang lain juga dari Stronger 78, semoga program-program yang akan dijalani 7 hari ke depan, 6 hari berarti ya nanti, sampai tanggal 17, akan memberikan manfaat juga ya buat teman-teman semuanya. Dan juga terima kasih buat member kita juga yang sudah standby sampai hari ini bersama kami. Thank you banget. Dan hari ini kita akan bahas apa sih? Wah, ini juga sangat menarik ya topik, hari ini. Sebelumnya, aku juga mau kasih tahu kalau webinar hari ini kita berkolaborasi dengan Sirka. Yang belum familiar gitu ya sama Sirka, Sirka itu apa sih gitu. Nanti kita, kalau ada yang pertanyaan detail tentang Sirka boleh nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Sanas. Tapi sedikit aku, highlight Sirka itu adalah, platform digital ya yang mendukung pola hidup sehat. Jadi kurang lebih Sirka dan Liswit itu sevisi dan punya tujuan yang sama dalam menyebarkan pola hidup sehat di masyarakat gitu ya. Jadi makanya kita kolaborasi hari ini salah satunya untuk mencapai goals kesehatan teman-teman juga. Salah satunya adalah dengan membawa topik yang, lagi banyak dibicarakan juga hari ini mengenai merdeka dari pola makan emosional gitu ya. Wah, merdeka nih karena bentar lagi 17 Agustusan, yang merdeka bukan cuman, bangsa aja ya, tapi kita juga harus merdeka dari pola makan emosional. Nah, pola makan emosional itu apa sih? Nanti kita akan bahas satu persatu dengan Mbak Shanas di sini. Mbak Shanas Zahia ini adalah certified health coach dan nutritionist, juga coaching manager dari Sirka. Selamat pagi, Mbak Shanas. Pagi semuanya. Selamat pagi. Nanti akan share screen ya, Mbak Shanas ya? Oke, siap. Oke. Nah, teman-teman semuanya, boleh nanti yang ada pertanyaan seputar pola makan emosional, mungkin bertanya-tanya ya kalau udah baca judulnya pola makan emosional. Jadi kalau lagi bete tuh kayaknya pengen makan coklat gitu kan, atau kalau lagi sedih, lagi kesel, pengennya makan yang pedes-pedes gitu. Nah, kayak gitu adalah salah satu ciri-ciri emotional eating gitu. Nah, tapi yang belum familiar atau yang pengen menghandle, aduh kayaknya emotional eating-ku udah berlebihan nih gitu ya. Nanti boleh sama-sama di-sharing atau ditanyakan juga ke Mbak Shanas karena di ujung webinar hari ini kita akan ada giveaway ya Mbak Shanas ya. Voucher konsultasi gratis bersama Sirka. Jadi boleh ya jadi peserta aktif ataupun bertanya-tanya mengenai topik kita hari ini. Stay tune sampai selesai karena nanti kita akan umumkan pemenangnya di akhir webinar. Oke, lanjut deh. Aku akan lempar sesi materinya ke Mbak Shana. Silakan. Baiklah, terima kasih banyak Kak Citra sudah membuka sesi ini ya. Dengan sangat ceria sekali teman-teman. Semoga ketularan juga nih positive vibes-nya. Amin. Amin.
walaupun weekend-weekend ya teman-teman semuanya, kita tetap harus semangat buat menjaga pola hidup sehat, semangat untuk terus belajar tentunya. Dan di sini aku sambil izin share screen ya teman-teman Oke, semuanya. silakan. Oke, sebentar. Mungkin aku mau mengawali dengan menyapa dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, senang banget Sanas ada kesempatan untuk ketemu sama teman-teman dari Lisfit di sini. Senang banget. Terima kasih sudah mengundang Sanas di sini. Di sini Sanas diminta untuk menyampaikan materi mengenai emotional eating gitu ya. Tadi juga udah sempet kenalin gitu ya sama Kak Citra. Di sini Sanas, occupation atau pekerjaan sekarang ini adalah sebagai coaching manager di Sirka. Tadi juga udah sempet di-spill Sirka itu apa. Kita program aplikasi digital gitu ya, yang membantu teman-teman yang pengen merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat lagi gitu ya. Terus untuk education-nya, saya seorang nutritionist dulu lulus dari UGM di tahun 2019 dan saya juga certified health coach dari Integrative Nutrition. Dan sekarang saya domisilinya di Yogyakarta. Mungkin teman-teman ada ya? Ada nggak ya yang dari Jogja juga? Mungkin mostly di mana nih? Basisnya Jakarta kah? Atau di Surabaya? Jakarta banyak, mostly Jakarta, Bekasi, Bandung. Nah, selain dari 3 kota itu mungkin ada yang dari luar Jogja. Oh, Mbak Nadia kampungnya di Jogja, Halo, baik. kita satu kampung ternyata. Oke deh, iya. Mungkin boleh ya kita bersalam sapa atau mungkin nanti setelah dari webinar ini juga tetap terjalin ya silaturahimnya, salam kenal semuanya. Santai aja kalau sama saya mah gitu ya. Oke, mungkin itu ya buat perkenalan Sahnas. Em, Selanjutnya kita bakalan masuk ke materi emotional eating gitu ya. Semoga nanti sesuai sama durasinya ya, nggak terlalu lama atau terlalu cepat. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh juga langsung di chat di kolom komentar aja. Takutnya nanti teman-teman kelupaan gitu ya. Nanti bakalan Sanas bantu jawab di akhir sesi gitu. Nah, untuk pertama mungkin boleh teman-teman kita self assessment dulu yuk dari sekarang nih yang teman-teman rasakan gitu ya. Dari pertama nih ada 4 pertanyaan yang mungkin bisa menjadi acuan untuk kita mengakses diri sendiri. Apakah teman-teman semua makan lebih banyak ketika teman-teman merasakan stres gitu ya. Lagi stres apa nih? Lagi mungkin stres karena berat badannya nggak turun-turun gitu. Atau stres karena em, apa ya, suami ini kok nggak perhatian ya, kayaknya kurang kasih sayang. Aku tuh merasa love language-nya tuh tidak terpenuhi oleh suamiku kayak gitu. Mungkin Ayo ada. yang senyum-senyum siapa? Ayo, langsung dijawab di chat. Boleh loh, kita no offense ya teman-teman, kita hanya sharing aja kok teman-teman. Tenang Betul. aja, kita nggak akan ngejudge. Biasanya Terus sih kalau sesi webinar lebih kayak sesi curhat ya, Bu. bener, makanya jadi santai aja, kita curcol-curcol nggak apa-apa kok. Siapa tahu kan kita dapat inspirasi juga nih dari teman-teman yang udah berpengalaman atau mungkin teman-teman yang udah pernah ini ya ketemu dengan kejadian yang sama gitu. Betul. Nah, jadi teman-teman yang punya kebiasaan, misalkan punya perasaan apa, terus pengennya tuh dilampiasin ke makanan gitu ya, kayak kalau sedih maunya coklat. Kayak saya Right. kalau lagi kesel maunya seblak gitu ya. Aduh, enak sih. Itu boleh ya di-share di kolom chat ya, punya pengalaman kayak gitu atau masih punya kebiasaan kayak gitu. Boleh di-share di kolom chat ya teman-teman ya. Iya, benar. Jujur aja ya, saya sebagai nutrisionis pun juga kadang-kadang kayak gitu kok. Udah nggak usah apa ya, gengsi ya cerita-cerita kayak gitu. Terus lanjut lagi self assessment selanjutnya, apakah teman-teman itu makan untuk merasakan supaya hatinya itu lebih baik atau merasa lebih tenang, lebih calm gitu ya? Apakah makanan ini membuat teman-teman safe
no offense lagi ya teman-teman, kalau misalnya ngerasa iya monggo, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Terus Benar-benar, betul. ya ada lagi, apakah teman-teman sering mereward diri sendiri dengan makanan gitu ya? Rewardnya, yes, aku berhasil nih ngerjain laporan, satu laporan aja. Aku langsung GoFood, langsung buka GoFood, pengen makan apa ya hari ini ya? Iya loh, bener loh. Apakah itu termasuk emotional eating ya? Iya, mari Jangan-jangan kita cek ya. ya. Terus You. yang Relate nggak sih nih teman-teman ya sama beberapa hal yang disebutin sama Mbak Shanas? Boleh nanti ikutan ngobrol juga di kolom chat ya, supaya kita tahu Babang GoFood. Iya bener ya, Babang GoFood is so good gitu kan. Boleh ya, kita saling sharing aja ya di kolom komen ya. Iya dong, bener ya teman-teman, jangan ragu, jangan sungkan untuk sharing, kita bener-bener nggak ngejudge kok. Sama teman-teman ngerasa nggak sih tidak berdaya gitu ketika menghadapi makanan, aduh aku lagi capek banget, eh udah deh aku makan yang ada di meja makan deh, semuanya aku habisin gitu. Atau ngerasa kayak, ya udah deh karena aku udah terlanjur makan banyak gitu, ya udah deh dilanjutin aja makannya. Nah, ada juga kan yang masih kerasa kayak gitu, ada nggak? Nah, kalau Ini ada misalnya, Mbak Asti nih, Mbak Sanas yang lagi sharing nih di kolom chat. oke, Mbak Saya As, sekarang ini abis lahiran, ngerasa kayak emotional eating. Karena saya kan sekarang lagi menyusui, jadi kayaknya pengen makan apapun kayak harus diturutin dengan alasan lagi nyusuin, jadi harus jadi makan harus makan banyak. banyak. Jadi alasan ya, itu alasan yang make sense dan bisa jadi betul dan tidak betul ya. Karena lagi nyusuin jadi Betul, betul, harus betul. makan yang banyak gitu. Oke, ada lagi nih yang sharing, Terima kasih kalau Mbak aku, Asti ya udah share ya. iya Mbak Asti, kalau aku biasanya kalau mau mendekati head atau pas cuti head, craving snack ciki atau kue pastry man dan susah ditahan sebelum terpenuhi. Iya betul, itu karena ada perubahan hormon ya, itu wajar sih Kak Elsa kalau misalnya merasakan, aduh nafsu makannya lebih tinggi daripada biasanya gitu. Oh biasa itu juga tanda-tanda mens. Kan kita sebagai perempuan kadang-kadang bisa merasakan ya. Betul, betul. Aduh, perempuan, perempuan. Oke, ini juga ada Mbak Juwita, banget suka reward diri sendiri dengan makanan. Apalagi kalau udah seharian capek beberes rumah, pasti mikir boleh deh nyenengin diri sendiri sama makanan yang dimau. Iya, Hmm, itu aku banget juga sih Mbak Juwita. Tos. iya, tos ya. Ini kalau hati-hati ya kalau terjadi dalam setiap hari gitu. Misalnya 5 hari dalam 1 minggu reward terus-terusan. Nggak cuman tubuh nih yang apa namanya yang terancam, tapi juga finansial kita juga terancam ya, beli Bener-bener. beli beli. Alasannya kan udah capek-capek beberes rumah gitu, padahal kita beres-beres rumah tiap hari ya. Iya, Berarti nge-reward makanya tiap hari juga. self reward tiap hari ya. Aduh, sama sih. Pasti ada yang rasain juga. Ada lagi nih, Kak Cit. Iya, ada dari Mbak Nur juga. Oke, saya suka banget kulineran, comfort food saya nasi Padang dan Indomie. Sulit banget buat saya ngatur makan sehat. Ah, Indomie comfort food semua orang deh. Semua orang, ya bener. Aduh, self reward adalah alibi. Bener tuh Kak Nadia. Bener banget. Alibi ya. Making excuses supaya kita tuh, aku udah melakukan hal banyak, aku harus sayang sama diriku sendiri gitu ya, Kak Nadia. Alibi bener. Oke, thank you teman-teman semuanya yang udah sharing di kolom komentar, seru banget nih bisa denger cerita dari teman-teman. Mungkin aku next dulu ya ke definisi apa sih emotional eating itu, teman-teman. Mungkin teman-teman juga pasti udah feeling ya emotional eating tuh ketika aku makan tapi ya karena didasari oleh emosi gitu kan. Tapi mungkin kita mau lebih deep dive lagi emotional eating itu apa. Jadi emotional eating adalah perilaku makan yang didasari atas respon negatif emotion gitu. Negatif emotion tuh apa? Misalnya kayak teman-teman sedih, teman-teman kecewa, teman-teman kesel, marah, cemburu, iri hati. Nah, itu juga negatif emotion ya. Pokoknya apapun yang kaitannya negatif itu biasanya meresponnya dengan makanan gitu. Itu ibaratkan makanan adalah balas dendam gitu ya buat kita.
karena kita merasa kesal, nggak bisa dilampiasin kemana, dilampiasinnya ke makanan gitu. Nah, terus emotional eating ini sebetulnya banyak dialami oleh orang-orang yang overweight atau obesity ya, tapi tidak menutup kemungkinan kepada orang-orang yang BMI-nya normal gitu. Yang normal pun juga bisa merasakan emotional eating. Nah, nanti ada satu research yang mau aku share juga nanti tentang perbedaan dari teman-teman yang normal weight tapi merasakan emotional eating kayak gitu. Terus selanjutnya, tadi ya, emotional eating itu menjadikan makanan sebagai pelampiasan untuk kita merasa lebih calm, untuk kita merasa lebih rileks, secara sadar maupun tidak sadar gitu. Pasti ada ya teman-teman yang rasa sadar, aku tuh nggak boleh makan banyak, tapi aku tuh nggak bisa gitu kalau nggak makan gitu. Nah itu sadar teman-teman semuanya. Nah, ya teman-teman tadi juga pasti merasakan ya emotional eating ini agak susah untuk dikontrol gitu teman-teman. Nah mungkin kita mau share lagi nih Sanas tentang kenapa sih emotional itu bisa terjadi gitu ya. Di sini ada siklus yang terus berjalan teman-teman. Kalau misal siklus emotional eating ini hanya terjadi sekali, 2 kali gitu ya dalam 6 bulan gitu, ya nggak menjadi concern. Tapi apabila ini terjadi terus-menerus kayak tadi, setiap hari reward terus, karena habis beres-beres rumah capek reward makanan kayak gitu, itu tuh yang menjadi concern kita gitu. Itu menjadi hal yang krusial untuk segera diputus gitu rantainya. Misalnya nih ya, siklusnya mulai dari something happens that upsets you. Ada sesuatu nih yang men-trigger atau kondisi di mana membuat kita kesal, membuat kita marah. Misalnya nih ibu-ibu punya anak toddler gitu ya. Terus pagi-pagi anaknya harus sekolah tapi malah tantrum gitu. Aduh, udah yang pagi harusnya tentram, tenang, itu langsung emosinya ibu-ibu juga ngerasa, wah kesabarannya diuji sekali gitu ya. Kesabarannya sangat diuji. Terus setelah itu pasti arahnya itu you feel an overwhelming urge to eat. Jadi ada urgensi untuk teman-teman tuh makan. Urgensinya apa ya? Karena tadi emosinya itu harus aku redamkan. Aku nggak boleh nih berada di state seperti ini terus. Aku nggak boleh iri hati terus. Aku nggak boleh hatinya ngerasa em, terpuruk gitu ya. Jadi aku harus keluar dari zona ini dengan cara makan gitu. Jadi urgensinya adalah ke arah sana. Lalu selanjutnya you eat more than you know you should. Jadi teman-teman makan lebih banyak daripada yang teman-teman butuhkan dan itu tadi ya secara sadar maupun tidak sadar gitu. Mbak Shanas, maaf, slide-nya Ya. slide-nya nggak maju ya? Kayaknya kita Ini masih teman-teman stay. lagi lihat yang mana? Masih yang Get to Know Me. Oh, coba aku ulangi share screen-nya ya. Oh, dari tadi Get to Know Me. Aduh, Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi teman-teman mungkin sebentar. Aku salah share kayaknya. Aku share lagi ya. Kalau kayak gini? aman. Yang cycle kan? Emotional eating cycle ya? Iya, emotional eating cycle. Oke, Oke. udah ya. Oke. Oke. Jadi teman-teman slide sebelumnya aku mau share lagi ya. Buat teman-teman bisa melihat juga tadi aku share ini teman-teman definisi dari emotional eating. Itu dari respon negatif, terus nggak hanya orang yang obesity dan overweight, tapi juga orang yang normal. Dan itu tuh secara sadar nggak sadar kita menjadikan makanan itu sebagai balas dendam. Kayak gitu. Ini ya. Nah, tadi sampai ke you eat more than you know you should gitu ya. Setelah makan secara sadar nih, udah aku makan yang banyak aja deh nggak apa-apa. Habis itu ujung-ujungnya you feel guilty, bersalah gitu ya, dan ngerasa nggak bisa mengontrol makanan gitu ya, merasa tidak berdaya kayak gitu. Dan itu terjadi terus-menerus. Nah, ternyata setelah ditelusuri, setelah melakukan riset juga, stress is the biggest concern gitu teman-teman. Kenapa? Ini ada dua research ya yang mau Sana share. Yang pertama ada research tentang hubungan antara
stress sama emotional eating. Dan di sini ada bagian ketika kita merasakan stresnya semakin meningkat gitu ya, itu ternyata berbanding lurus sama emotional eating juga, semakin emosional gitu, semakin parah tingkat emosionalnya. Dan ketika ini dibiarkan terus-menerus, ini apa namanya, akibatnya akan ke long term problems, unhealthy diet kayak gitu. Terus yang sebelah kanan itu juga ada research di mana antara stres dan emotional eating itu ada mediatornya, yaitu eating dysregulation atau di mana kita tuh tidak bisa meregulasi cara kita makan gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol cara kita makan, kita tidak bisa mengontrol nafsu makan, tentang sinyal lapar atau sinyal kenyang itu kita tidak bisa kontrol, akhirnya berujung ke emotional eating kayak gitu. Dan semua itu didasari karena stres ya. Jadi respon negatif yang muncul itu pasti akan ada triggernya kan. Dan triggernya itu adalah stres gitu. Dan fun fact-nya juga nih teman-teman semua, perempuan itu lebih besar presentasenya untuk merasakan stres dibandingkan laki-laki gitu ya. Dari research yang sebelah kiri itu bilangnya kayak gitu. Sekitar 70-an, hampir 80% itu perempuan reported untuk merasakan stres gitu. Lanjut di sini, nah di sini mungkin Sanas pengen share yang bagian simpelnya aja ya. Kita simplify gitu. Mungkin kalau dari tubuh kita kan sangat kompleks ya, ada mediator, ada prekursor, ada hormon A, B, C, D, E, F, G yang sangat kompleks, dan ini sangat simpelkan untuk melihat bagaimana stres itu mempengaruhi kita overeating gitu ya. Nah, di sini ketika stres itu kan tadi Sanas bilang ya, ketika stres itu kita tuh ada respon fight and flight tersebut, yang mana kita tuh pengen keluar dari zona stres kan, pasti pengen merasa calm, dan itu adalah hal yang wajar sebetulnya. Itu adalah survival mode di dalam tubuh kita kayak gitu. Nah, biasanya yang paling mudah dilakukan adalah untuk meningkatkan dopamin. Dopamin itu adalah apa namanya, hormon kebahagiaan ya, hormon happy yang mempengaruhi emosi, senang, terus juga bisa nge-reduce atau mengurangi rasa sakit kita juga kayak gitu. Nah, dopamin ini didapat dari makanan. Nah, jadi dari stres ini ketika kita mendapatkan stresnya itu tuh nggak harus yang mengancam nyawa gitu ya. Stresnya kayak ibarat kayak, aduh, aku ngerasa dikucilkan nih dalam circle aku, nah itu udah stres. Itu adalah sebagai trigger gitu. Itu biasanya akan menaikkan hormon kortisol. Kortisol itu hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal yang bakal mempengaruhi tubuh dalam respon stres gitu. Nah, ketika seseorang merasakan stres, biasanya sekresi hormon kortisol ini akan meningkat, dan itu akan menyebabkan kita crave sugary dan juga high fat foods, misalnya kayak junk food gitu ya, makan makanan yang tendensinya ke arah sana, ke arah high kalori gitu. Dan selain itu, si stres ini bisa naikin hormon ghrelin, yaitu hormon hunger level. Teman-teman mungkin tahu nggak ya, ghrelin dan leptin itu adalah dua hormon yang saling berkesinambungan. Nah, ghrelin ini disekresikan di dalam sistem pencernaan. Nah, ketika perut kita kosong, itu tuh dari pencernaan, dari hormon ghrelin itu bakal mengirimkan sinyal ke otak bahwa oh, kita sedang lapar nih karena perut kita lagi kosong kayak gitu. Nah, dari situ, dari kedua itu, karena kita hormonnya lagi tinggi nih, kortisol sama ghrelin-nya, otomatis kita jadi overeating karena stresnya itu. Dan tendensinya, lagi-lagi overeating tuh ke makanan-makanan yang hyper palatable, kalau teman-teman udah tahu ya. Hyper palatable itu adalah makanan yang enak banget gitu ya. Seakan-akan bisa memuaskan taste buds yang ada di dalam lidah kita kayak gitu, dan itu memberikan kesenangan berlebih gitu ya, apalagi ketika kita lagi kumpul sama keluarga, sama orang-orang yang terkasih kayak gitu. Nah, hyper palatable foods itu bisa menstimulasi dopamin yang mungkin ibaratnya kalau kita jadi mudah mudah dilakukan karena kita tinggal makan gitu kan, kita nggak perlu effort lebih yang lainnya gitu, karena makanan kan adalah effort yang enak juga sebetulnya ya.
Tapi yang menjadi concern adalah ketika stresnya ini selalu muncul setiap saat, over stressing. Jadi stres itu ketika naik, terus hormon kortisolnya naik, grelinnya naik, terus nanti kalau stresnya lagi turun, hormon itu bakalan turun juga gitu kan. Yang menjadi bahaya itu ketika mereka resisten dalam stres. Ketika stresnya naik, terus akhirnya resisten kortisol juga dan resisten grelin yang bikin kita selalu pengen makan, terus selalu merasakan lapar, terus dan menjadikan makanan itu dari sumber dopamin kita supaya kita bisa merasa feel good gitu. Jadi adalah shortcut, makanan-makanan ini adalah shortcut untuk mendapatkan dopamin kayak gitu. Next ini udah next belum ya? Di layar udah next belum? Udah. Takutnya udah belum next. Oke, jadi impact dari emotional eating gitu ya. Impact-nya karena ujung-ujungnya jadi overeating dan asupan gizinya nggak seimbang. Kayak seimbangnya itu masih jadi berlebih gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat data dari di Indonesia gitu ya, itu dari tahun ke tahun itu pasti akan ada peningkatan faktor resiko penyakit kronis gitu ya. Dan 75% kematian di Indonesia itu disebabkan oleh penyakit-penyakit kronis. Jantung, paru-paru, hipertensi, diabetes, dan itu asalnya itu dari pola makan yang tidak bagus, dari makanan-makanan yang tadi junk food, high sugar, high carbo, high fat, dan sedentary lifestyle, gitu. Nah, eh, kita nggak pengen ya mencapai sini, makanya ini adalah impact jauh dari emotional eating kalau misalnya kita nggak apa namanya nggak stop dari sekarang kayak gitu, nggak kita sadari dari sekarang. Next-nya how to stop emotional eating, teman-teman. Nah, di sini ada satu jurnal juga yang menurut Sanas juga menarik gitu ya. Kalau misalnya overeating di orang-orang yang overweight atau obesitas itu mungkin sudah biasa gitu ya. Maksudnya sudah banyak penelitiannya dan memang berhubungan gitu. Tapi untuk orang-orang yang BMI-nya normal, untuk orang-orang yang sebenarnya dari segi badan itu masih ideal gitu ya. Dari segi berat badan oke, tapi dia dari perilaku makannya ternyata emotional eating gitu. Nah, di studi ini menganalisis itu. Kita lagi seakan-akan ini aja sih penelitinya aja sih. Si peneliti ini tuh melakukan interview gitu kepada orang-orang yang BMI-nya normal gitu. Apa sih yang kamu lakukan supaya walaupun kamu emotional itu bisa tetap di status gizi yang baik gitu ya. Nah, ternyata mereka itu juga melakukan physical activity, controlling their eating behaviors. Jadi makannya tuh tetap sadar diri gitu ya. Mungkin nggak sepenuhnya emotional eating, tapi ada salah satu waktu di mana mereka harus sadar dan harus kayak udah karena aku harus udah makan banyak, aku harus olahraga gitu ya. Sama mereka mencari alternatif lain untuk menjadi coping mekanismenya selain makanan gitu. Makanya findings ini menjadi salah satu dasar di mana untuk program-program diet di luar sana itu biasanya mengacu pada exercise gitu kan, mindful eating sama alternatif stress reduction gitu. Nah, mungkin kalau list fit ini kan udah apa ya namanya? Basisnya banyak yang exercise juga ya, coach-coachnya. Pasti kalau ngomongin exercise kayaknya ada yang lebih jago gitu ya. Jadi di sini sana mau share bagian mindful eating sama mungkin alternatif stress reduction-nya ya buat teman-teman nanti kita explore bareng-bareng. Nah, satu hal yang perlu kita ingat, kita harus bisa mengidentifikasi kapan tubuh kita itu benar-benar ngerasain lapar secara fisikal dan kapan tubuh kita tuh atau psikis kita tuh merasa emotional hunger gitu. Jadi berbeda ya teman-teman sekalian. Physical hunger itu tuh ada di tabel sebelah kanan, yang emotional tabel sebelah kiri. Mungkin kita cek satu-satu ya. Emotional hunger itu comes on suddenly. Tiba-tiba, aduh, aku mau GoFood gitu. Aduh, bosen nih, ngapain ya, makan deh kayak gitu. Nah itu comes on suddenly. Sedangkan physical hunger itu bertahap, kayak misalnya pagi ini aku udah sarapan gitu ya, habis itu nanti jam 9 aku udah mulai ngerasa butuh snack nih kayak gitu. Terus tapi nggak yang aku harus makan
jam 9 ini juga gitu untuk memuaskan hasrat nafsu makan aku. Enggak. Tapi aku masih sadar diri kan kayak gitu. Aku makan besarnya nanti jam 12 deh kayak gitu. Jadi comes on gradually. Lalu emotional hunger itu harus dipenuhi secara instan gitu ya. Pokoknya harus sekarang. Kalau nggak sekarang, aku 1 hari ke depan stres gitu. Aku satu hari ke depan nggak mood gitu. Jadi seakan-akan kalau kalau nggak terpenuhi ya udah kayak ya aku nggak bisa melanjutkan. Sedangkan physical hunger itu bisa menunggu kayak tadi. Oh ya, ini masih jam 9 sih. Paling aku cuma ngerasa aku udah terpenuhi kok. Tadi aku udah sarapan, aku mungkin butuh snack-snack kecil aja kayak gitu. Yang bisa membantu mengisi perut aku kayak gitu. Terus, emotional hunger craves specific comfort foods. Ya, contohnya seblak tadi Mbak Citra ya. Seblak itu spesifik kan? Aku pokoknya seblak, kalau nggak seblak aku nggak mau. Nah, itu ada salah satu ciri dari emotional hunger. Sedangkan physical hunger itu kayak makan apapun nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting aku terpenuhi nih dari nafsu makan aku udah terpenuhi, dari tubuh aku juga udah bisa cukup gitu dari makanan yang apa adanya kayak gitu. Terus emotional hunger itu nggak satisfied with a full stomach. Walaupun kita udah kenyang, rasanya tuh pengen ngunyah terus, pengen ngemil lagi gitu kan. Udah makan seblak 1 piring, aduh aku kayak butuh cemilan maicih deh atau kayak keripik-keripik kentang gitu yang kayaknya mulut aku nih belum belum kenyang, walaupun perutnya udah kenyang, mulutnya belum kenyang kayak gitu. Nah, itu ciri-ciri emotional eating. Sedangkan physical hunger itu tuh stops when you are full. Kalau udah kenyang ya udah nggak ngerasa hmm, gimana-gimana sih, mulut aku udah cukup juga kayak gitu kan. Ya, Mbak Alfiani mau tanya ya? Slide-nya kayaknya stuck lagi dia deh. Oh, oke, oke. Mbak Nur ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Ini tadi mau yang slide aja mati. Oh iya, oke. Makasih oke, Mbak oke. Nur ya. Makasih. Kalau ini udah benar belum Mbak Cit? Udah, identify Oke. feel emotion or physical hunger itu ya slide-nya. Yap. Mm-mm. Oke. Ada 2 tabel ya, tabel kanan Betul. physical hunger, tabel kiri emotional hunger. Nah, Yep. tadi kita sampai ke baris terakhir ya, teman-teman. Emotional eating itu triggers feelings of guilt, powerlessness, and shame. Habis makan banyak, habis makan itu ujung-ujungnya kita ngerasa bersalah. Ya, aku tadi makan banyak nih, aku berat badannya stuck lagi nih gitu, dan merasakan ada hal yang tidak membuat kita nyaman gitu ya dari segi psikis gitu. Sedangkan kalau physical hunger itu tuh eh, ya karena cukup, sudah mencukupi apa yang kita butuhkan, jadi nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa powerlessness tadi ya, tetap bisa mengontrol makanannya dan bisa menahan nafsu makannya juga, kayak gitu. Jadi teman-teman di sini mungkin boleh dicoba ya mengidentify lagi kira-kira kalau teman-teman ngerasa lagi lapar itu termasuk yang emotional hunger atau yang physical hunger kayak gitu. Mungkin nih sekarang teman-teman ada yang lagi lapar. Nah, itu apakah emotional atau physical? Teman-teman udah sarapan belum tadi? Teman-teman perutnya udah terisi belum? Kayak gitu. Nah, itu bisa kita identify latihan ya, teman-teman, latihan mulai dari sekarang. Next, nah yang kedua yang pengen Sana share di sini adalah mindful eating. Teman-teman udah tahu mindful eating itu apa belum? Mungkin udah ada yang terexposure dengan pengetahuan ini. Boleh di chat ya, di kolom chat. Iya betul. Ini mindful eating juga sering kita bahas ya di webinar-webinar Nutrisi Lisfit sebelumnya sama nutritionist kita juga Coach Olive. Karena memang mindful eating ini adalah salah satu hal yang penting banget kita biasain gitu ya. Saya juga masih belajar ya buat mindful eating. Tapi ini memang membantu ini ya Mbak Shanas. Membantu untuk kita ngatesin kendala-kendala dalam eating itu ya. Salah satunya Iya. tadi ya emotional eating-nya juga gitu. Iya. Mungkin teman-teman yang lain juga boleh share ya di kolom komentar ya. Hmm. Sudah biasakah menerapkan mindful eating atau memang
masih punya kendala atau gimana, boleh di-share di kolom komentar ya. Oke. Nah, mungkin kalau gitu Sana cepet aja kali ya tentang mindful eating ini. Jadi mindful eating ini memang adalah salah satu hal yang paling manjur gitu ya untuk kita mengatasi emotional eating ini dengan cara sadar diri ketika kita makan. Makan dengan penuh perhatian, makan dengan memberikan seluruh indera perasa kita, indera mata, tangan, mulut, itu juga semuanya secara sadar dan harus fokus gitu ya sama makanan kita. Nah, di sini ini salah satu bagian yang sering banget aku share ke orang-orang juga gitu ya, ke klien-klien aku khususnya. Kadang-kadang kita termasuk yang mindless eating atau yang mindful eating nih gitu. Nah, pengennya sih kita yang hijau ya, yang sebelah kanan, kita makan hanya ketika kita benar-benar butuh makanan, yang tadi ya physical hunger, terus kita juga berhenti makan ketika sudah ngerasa kenyang, terus juga jam makan kita konsisten, nggak yang berantakan karena mungkin ada kesibukan A, B, C, D, E gitu ya. Terus juga harus fokus sama makanan dan duduk di meja makan, nggak sambil nonton Netflix atau sambil ngobrol, sambil meeting. Nah, itu tidak mindful sebetulnya. Dan yang paling penting adalah think before you eat. Sebelum teman-teman pesen GoFood, sebelum teman-teman masak, sebelum teman-teman belanja, itu harus dipikirkan dulu apakah ini sudah sesuai sama eh, kebutuhan dari tubuh aku atau belum, atau kayak dari makanan itu isinya apa ya, komposisinya apa aja sih, terus dibalik lagi di align dengan kebutuhan kita kayak gitu. Nah, after you start eating, it takes 20 minutes before the brain begins to start sending I'm full gitu, atau I'm not hungry anymore. Jadi setelah makan itu tunggu dulu ya, at least minimal 20 menit dulu untuk merasakan apakah tubuh kita ini benar-benar sudah secara fisikal kenyang atau kayaknya masih bisa nih dari segi komposisi apa kebutuhan kalori masih tercukupi, oh ya udah makan aja nggak apa-apa atau gimana gitu. Jadi harus belajar sih teman-teman. Sebagai seorang nutrisionis, Sanas paham banget ini susah gitu ya. Apalagi ketika kita makan itu dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu kayak kita bekerja, terus juga tadi secara psikis kayak mungkin kita punya suami gitu ya yang harus dilayani, kita harus masak, kita harus mandiin anak-anak. Nah, itu tuh adalah hal-hal yang sangat berhubungan dengan gimana cara kita makan sebetulnya. Nah, mungkin itu ya, ketika kita tarik garisnya lebih jauh lagi, sebetulnya ada banyak aspek nih yang mempengaruhi kita makan gitu. Next, nah ini Sana mau share beberapa apa namanya substansi atau zat gizi yang bisa membantu kita untuk mengontrol atau at least mengurangi emotional eating itu ya. Jadi yang pertama adalah omega 3. Omega 3 itu mungkin teman-teman banyak taunya dari telur omega gitu kan. Sekarang yang lagi happening banget tuh di Indomaret udah ada gitu kan. Terus ada salmon juga, ada almond, fish oil gitu-gitu. Nah, kenapa sih omega 3? Jadi omega 3 ini secara riset itu ketika otak kita kekurangan suplai omega 3 gitu, itu ternyata berhubungan sama mood related disease atau apa namanya? Penyakit yang berhubungan sama mood gitu ya. Misalnya kayak depression, anxiety gitu ya. Dan itu dengan kita mencukupi asupan omega 3 kita ke dalam otak, itu tandanya kita juga berusaha gitu ya untuk bisa mengurangi atau bisa memperbaiki dari segi stres kita gitu. Terus fiber, kompleks karbo, ini pasti teman-teman juga udah paham betul ya, pasti gunanya fiber sama kompleks karbo. Biasanya serat itu tuh kalau kata orang-orang feeling full longer gitu ya, jadi ngerasa lebih kenyang lebih lama gitu ya, karena mereka didigest secara perlahan di pencernaan kita. Terus
ternyata fiber dan kompleks karbon ini secara riset juga bisa mengurangi resiko depression, stres, dengan mengurangi inflammatory responses. Terus ternyata fiber ini kan prebiotik ya. Prebiotik adalah makanan untuk mikrobiota yang ada di dalam usus kita gitu. Nah, ternyata ada juga loh hormon yang meregulasi mood yang dihasilkan oleh mikrobiota yang ada di dalam usus kita. Nah, gitu. Jadi kita memberikan asupan makan itu nggak cuma untuk diri kita, tapi juga untuk bakteri baik juga di dalam usus pencernaan kita, gitu. Dan itu baik di veggies, di gandum, oats, gitu ya. Terus L-theanin, kalau teman-teman udah pernah dengar L-theanin, ini juga lagi lumayan happening nih di kalangan nutrisionis, di mana L-theanin ini banyak ditemukan di green tea, di matcha, teh-tehan, black tea, dan beberapa macam mushroom atau jamur gitu ya. Ternyata L-theanin itu dalam bentuk asam amino asid gitu. Dan ternyata dia bisa ease anxiety, bisa menurunkan kecemasan, menurunkan stres, mengurangi insomnia, dan L-theanin itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang pengen mengurangi kafein, ya, pengen ngurangin kopi gitu ya. Kan kopi ini juga salah satu makanan yang kayak harus ada ya mungkin buat orang-orang yang memang setiap harinya minum kopi gitu. Nah, buat yang biasanya pengen ngurangin kopi tapi tidak mengurangi efek dari kopi yang kayak misalnya bikin melek atau bikin kayak steady gitu, itu biasanya ditambahin suplementasi L-theanin yang bisa ningkatin produktivitas. Dan memang L-theanin ini bagus untuk tadi ya meningkatkan fokus dan juga kita jadi produktif gitu ya untuk pekerjaan kita gitu. Ini bisa dicoba juga teman-teman semuanya. Terus selanjutnya magnesium. Magnesium ini banyak di coklat dark coklat gitu ya. Jadi teman-teman pasti udah pernah denger lah ya kalau lagi stres lagi apa coba makan dark coklat itu bisa bikin kita tenang, bisa bikin kita relax. Dan memang karena di dalamnya selain ada antioksidan, di dalam juga ada magnesium ini nih yang bisa fight stress dan stress related disease gitu. Nah, magnesium ini tuh sebenarnya kalau dari segi exercise itu juga bisa boost performance ya. Karena setahu Sanas itu tuh dia bisa mendispose atau kayak mengurangi asam laktat yang muncul di dalam otot kita gitu. Dan dia bisa melancarkan peredaran darah ke dalam otot. Jadi ketika kita exercise, terus kita mungkin banyak makan makanan sumber magnesium, itu jadi lebih lebih kuat, lebih performance-nya lebih tinggi gitu ya daripada biasanya kayak gitu. Terus ini juga ada triptofan. Triptofan ini adalah asam amino juga esensial dan dia ini adalah prekursor dari hormon serotonin dan dia juga termasuk dari antidepresan gitu ya. Nah, triptofan ini itu tuh di dalam tubuh intinya akan diubah menjadi prekursornya si serotonin dan ujung-ujung untuk membuat serotonin itu. Serotonin itu hormon happy juga ya, teman-teman. Jadi hormon happy kan ada 4 ya, dopamin, serotonin, oksitosin, sama satu lagi endorfin. Nah, serotonin ini salah satunya dan itu bisa membuat ya hormon happy gitu ya, pasti bisa bikin happy gitu. Jadi kita nggak melulu jadi ujung-ujungnya emotional eating karena kita sudah regulate perasaan kita atau stres kita di awal gitu. Nah, ketika kita apa namanya mempunyai kadar yang rendah nih di dalam tubuh kita triptofan ini itu tuh biasanya kata penelitian bisa experiencing apa namanya depression juga gitu. Jadi makanan-makanan yang Sarah sebutin di sini sebenarnya lebih banyak untuk manajemen stres ya, untuk supaya kita bisa mensupres emosi kita dan kita nggak terhauskan oleh dopamin gitu atau kayak harus di shortcut tadi harus langsung ke dopamin dengan melalui makanan. Yang terakhir protein. Protein mah teman-teman udah hafal deh kayaknya ya. Bisa bikin perut juga lebih kenyang gitu kan, terus juga nambahin metabolisme. Bisa rilis
stres kita, tapi bukan dari makanan, dari teman-teman gitu ya. Kalau biasanya kita menggunakan makanan untuk balas dendam itu maksudnya ke sensory based gitu. Nah, kita coba yuk cari alternatif lain selain sensori tersebut, yaitu ada sight based, scent based, sound based, dan juga touch based. Nah, mungkin teman-teman aku juga pengen ini deh, pengen sharing juga. Ini kan ada contoh-contoh ya di bawahnya. Kita diskusi bareng yuk, kira-kira nih untuk memuaskan indera sight kita, penglihatan kita, apa sih yang bisa bikin kita kayak bahagia atau kayak bisa membuat kita mengurangi stres dan juga membuat kita rileks gitu. Contohnya di sini kan melihat pemandangan, green scenery, menonton komedi, lihat jalan-jalan ke museum, lihat apa namanya exhibition gitu kan. Mungkin teman-teman boleh share juga di kolom chat kira-kira ada ide apa nih kalau dari segi site itu yang bisa membuat kita tuh nggak terlalu fokus sama makanan gitu ya, menjadi coping mechanism kita. Ada nggak? Nah, teman-teman boleh share ya, selain emang makan, apalagi sih kegiatan yang biasanya teman-teman lakukan untuk mengatasi apa ya, emosi-emosi negatif yang lagi berasa di hati gitu. Kalau lagi emosi, kalau lagi sedih, kalau lagi kesel, biasanya kalau nggak kemakan, teman-teman melakukan apa? Mungkin ada yang langsung jogging, aku jogging aja deh gitu kan. Atau mungkin di rumahnya ada samsak, langsung workout sama samsak gitu kan. Daripada nyeblak, daripada nyoklat gitu. Nah, Betul. teman-teman boleh share ya di kolom komentar ya. Atau mungkin kayak saya, kalau stres bawa tidur. Biar pas udah bangun udah lupa. Iya bener tidur kan. Tidur sama Mbak ternyata Nina, ya. Mbak Juwita sama kayak aku. Tes dulu. Oke. Nonton Korea sama Netflix. Oke, Mbak Nur nonton Korea sama Netflix. Boleh banget. Terus ada Mbak Uwi biasanya olahraga, jogging, yoga, ampuh banget buat ngalihin perhatian. Benar, setuju. Kalau Mbak Nadia outing bareng keluarga, iya benar, ikut Kids Club, bisa benar. Jadi memang macam-macam ya cara-caranya nih Mbak Shanas dari teman-teman buat mengatasi si negative emotion yang lagi mereka rasain gitu ya. Oke, thank you so much teman-teman semuanya. Jadi di sini adalah tugas kita atau PR buat teman-teman sih sebetulnya setelah nanti kita sesi ini berakhir, coba nanti teman-teman cari atau explore dari sight, scent, sound dan touch ini tuh kira-kira masing-masing apa yang bisa teman-teman lakuin supaya teman-teman tuh nggak larinya terus ke makanan gitu. Kalau aku pribadi nih teman-teman mau sharing juga ya. Kalau aku pribadi sebenarnya kan ada hormon tadi ya, hormon happy itu ada 4 ya, ada dopamin, ada serotonin, ada oksitosin ini kan. Nah kebetulan Sanas itu lagi LDR sama suami, jadi kadang-kadang oksitosinnya itu kurang terpenuhi gitu ya. Oksitosin kan biasanya hormon cinta ya, kayak physical touch gitu kan, menyayangi hewan, playing with cats atau kita punya burung gitu-gitu itu kan salah satu yang bisa memunculkan hormon oksitosin. Nah, Sahnas ini coping mekanismenya adalah dengan cara karena nggak ada suami ya, itu sama ponakan. Jadi Sana tuh deket banget sama ponakan Sana. Jadi kayak sering antar jemput dia sekolah gitu kan, terus kayak diajak ke kafe, main apa, cari mainan gitu kan. Terus kayak spending time dengan ponakan itu menurut aku adalah salah satu coping mekanisme aku gitu untuk karena nggak ada suami akhirnya sama ponakan kayak gitu untuk menghasilkan hormon oksitosin itu sih. Mungkin teman-teman ada coping mekanisme lain yang mungkin bisa di-share atau udah dilakukan bahkan teman-teman secara sadar nggak sadar. Boleh di-share ya. Oke, kalau aku biasanya kalau nggak tidur ini apa namanya keluar gitu, ngelihat yang ijo-ijo. Maksudnya keluar tuh keluar rumah gitu ya, terus ngelihat tanaman supaya seenggaknya ada distraksi lain gitu ya Mbak Sanas ya. Ngerti-ngerti, paham.
lebih suka pemandangan hijau-hijau berarti ya Mbak Cit, lebih kayak seger gitu rasanya. Betul, kalau enggak ya dengerin musik adalah salah Hmm, satu caranya juga. Dengerin musik yang hmm, kita suka gitu ya. Nanti distraksinya kan ke yang lain, ke dengerin liriknya ataupun hmm. ngebayangin yang lain, dengerin BTS ngebayanginnya Jungkook gitu ya. Oh, ketahuan nih Mbak Citra Bisa ternyata ya teman-teman ya. ARMY Bercanda guys. deng. Itu aku, nggak tahu kamu. Oke deh, teman-teman. Jalan-jalan window shopping nih. Oh, sama aku juga sering window shopping ke mall gitu ya, cari yang adem-adem kan. Kadang-kadang kan cuaca lagi panas gitu ya. Terus apa nih? JJP, JJS, Jalan-jalan sore Barahana. kali ya itu maksudnya ya. Oh, JJP jalan-jalan pagi, jalan-jalan jalan-jalan sore. pagi. Ya. Kinestetik tipenya. Oh, seru banget ya. Jadi kalau kalau bergerak itu jadi hormon endorfinnya gitu ya yang keluar jadi bikin happy gitu. Yes. Oke, sip. Thank you loh teman-teman udah sharing ini benar-benar kayak ini salah satu stress relief sana juga sih sebenarnya dengerin orang sharing-sharing gitu ya. Oh iya relate banget tuh tadi misalnya Jungkook gitu itu ada stress relief Sanas pribadi ya. Nggak tahu teman-teman mungkin bisa jadi referensi stress reliefnya teman-teman juga. Oke, oh masih ada slide terakhir ternyata. Jadi ini adalah slide terakhir Sanas teman-teman. Pesan Sanas adalah keep in mind untuk makan itu penuhi kebutuhan tubuh ya, bukan untuk memenuhi kebutuhan psikis. Jadi untuk memenuhi kebutuhan psikis itu ya tadi itu kita harus explore alternatif coping mekanisme kita selain dari makanan. Ada banyak kok yang bisa kita explore karena hormonnya juga banyak. Serotonin, oksitosin, endorfin itu masing-masing ada. Kalau nggak salah tuh endorfin tuh yang apa namanya olahraga gitu kan, bergerak. Terus juga kalau dopamin itu makanan, kalau nggak salah sama self care, nyalon gitu ya, Bu-Ibu. Nyala seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita menghasilkan hormon-hormon bahagia gitu. Jadi jangan berhenti, jangan putus asa pada makanan, karena makanan itu hanya sebagai sarana kita untuk hidup ya, teman-teman semuanya. Masa iya kita dikontrol sama makanan? Jadi mau dikontrol sama makanan atau mau mengontrol makanan, itu teman-teman sendiri yang bisa memilih gitu. Mungkin itu Mbak Citra buat materi Sanas hari ini. Mungkin Oke, balikin ke Mbak Citra ya kalau nanti ada pertanyaan. Thank you baik. semuanya. Thank you juga, terima kasih Mbak Sanas untuk materinya. Wah, keren ya. Jadinya kita lebih terbuka, lebih dapat ilmu lebih banyak mengenai si emotional eating ini. Boleh share screen-nya di close dulu ya Mbak Sanas, nanti kita akan segera lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, teman-teman semuanya, mungkin ada yang mau bertanya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Yang mau punya pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat atau boleh langsung raise hand dari Zoom masing-masing seperti Mbak Nadia. Silakan Mbak Nadia, di-unmute aja Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam buat wabarakatuh. Jogja. Salam anak Jogja. Anak Jogja. Ini Mas Anas, aku pengen nanya. Kan kalau lagi emotional eating itu kadang tuh pengen yang asin-asin gitu kan. Dan cenderung aku tuh ke asin. Hmm. Dan benar aja hipertensi. Karena memang Oh. dari mama papaku udah ada riwayat juga sih sebenarnya. Hmm. Tapi aku pernah dapat info, lupa siapa yang infoin itu, siapa yang pembicaranya tuh lupa. Tapi katanya tuh penelitian terbaru kalau hipertensi itu sebenarnya asalnya dari gula, bukan dari garam. Apa itu benar? Satu, itu pertanyaan aku satu. Yang kedua untuk telur kan tadi kan bagus banget ya telur ya, memang untuk diet itu benar-benar bagus dan memang di Lisfit pun banyak yang rekomendasi telur sarapan telur gitu. Tapi itu telur itu dalam satu hari itu batasannya berapa butir gitu. Ya, itu dulu.
Biar Oke. teman yang lain juga nanya. Terima kasih Mbak Oke. Nadia ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, boleh langsung dijawab ya Mbak Sanas. Oke, siap. Makasih banyak Mbak Nadia. Sesama orang Jogja, senang banget ketemu di sini. Jadi tadi pertanyaan pertama tentang penelitian terkini hipertensi itu dikarenakan kebanyakan gula gitu ya. Sebetulnya jujur banget nih, Sanas belum research lagi ya lebih dalam apakah itu benar atau enggak, karena ini juga baru pertama dengar sih dari Mbak Nadia. Sebelumnya belum pernah dengar dari teman-teman sesama nutrisionis juga. Cuman kalau bisa Sahnas hipotesiskan gitu ya, sebenarnya em, hipertensi itu kan memang dari garam dulu ya secara utamanya. Tapi zaman sekarang kan makanannya udah jahat-jahat nih, ya tinggi gula, tinggi lemak, tinggi apapun yang jadi semua itu komplikasinya banyak dan semua itu ternyata berhubungan satu sama lain. Misalnya kayak ternyata gula itu bisa di dalam darah gitu ya, gula darahnya tinggi itu bisa kayak mengentalkan darah dan ujungnya jadi hipertensi. Nah, itu mungkin ada arahnya ke sana gitu ya. Jadi ada hubungan antara intake dari gula itu menjadi hipertensi, atau kayak gini, kayak misalnya kolesterol aja itu juga bisa didasari karena tingginya intake gula kayak gitu. Karena di dalam tubuh kita itu sangat kompleks ya mekanismenya, dan itu emang perlu riset lebih dalam lagi dari segi misalnya apa namanya, kenapa ini bisa terjadi gitu ya mekanismenya. Oh, dari A diubah jadi B, dari B diubah jadi C, terus karena untuk mengubah jadi D dibutuhkan Z gitu kan. Nah, itu tuh yang sebenarnya Sanas belum bisa jawab untuk sekarang ya Mbak Nadia. Mungkin next time kalau boleh Sanas cari tahu dulu, terus bisa kasih tahu dari Mbak Citra dari kasih tahu ke Mbak Nadia gitu ya, buat kepastiannya daripada salah gitu ya Mbak Nadia. Jadi itu sih kalau dari jawaban Sanas adalah biasanya berhubungan satu sama lain antara gula, garam, sama satu lagi lemak gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah penyakit kronis yang tadi ada jantung, hipertensi, DM gitu. Gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah tentang telur. Telur itu diet ya, diet yang sangat bagus gitu. Iya, memang telur itu isinya lumayan apa namanya, pack padat gitu ya. Ada protein, ada lemak, ada. Terus dari apa namanya, dari omega 3 gitu-gitu kan. Cuman kalau untuk batasannya sendiri sebenarnya kita kembalikan lagi ke orang, masing-masing orang. Karena bisa jadi Mbak Nadia sama Sahnas kebutuhannya berbeda ya, dari segi kalori, persentase lemak, protein, karbohidratnya itu juga akan berbeda gitu. Cuman biasanya untuk orang-orang yang hipertensi atau kayak kolesterol itu dibatasi telur itu sekali sehari itu, karena kuning telur itu kan tinggi kolesterol ya, kayak gitu. Jadi bisa meningkatkan LDL kita yang di dalam darah, sehingga itu ujung-ujungnya mungkin akan mengarah ke hipertensi juga karena ada sumbatan tersebut, sumbatan pembuluh darah gitu. Jadi kalau mau tahu mungkin bisa konsultasi sama ahli gizi untuk dihitungkan ya, dihitungkan kebutuhannya berapa, terus juga dicek lagi asesmen riwayatnya gimana, hipertensi, terus apalagi yang mungkin akan mempengaruhi dari food choice-nya dari Mbak Nadia gitu. Nah, jadi akan lebih baik kalau bisa Mbak Nadia dikonsultasikan ke ahli gizi atau dokter gizi juga nggak apa-apa untuk melihat seberapa banyak sih telur yang bisa Kak makan dalam satu hari gitu ya. Gitu. Oke, kalau gitu. Semoga terjawab ya, Mbak Nadia, Ya, pertanyaannya. terjawab. Ya, sama-sama Mbak Nat. Sama-sama. Atau enggak gini nggak sih Mbak Sanas, kalau misalkan ada yang punya kondisi gejala hipertensi gitu ya, mau mengkonsumsi telur lebih dari satu, mungkin nggak usah dimakan kali ya kuningnya gitu. Gitu juga Betul. bisa salah satu cara gitu ya. Betul banget Oh, Mbak Cit. Alternatif jadi kita makan putihnya aja gitu ya. proteinnya aja Bisa gitu ya. banget. Meskipun kurang ya. tiga putih telur. Oke deh. Tadi ada pertanyaan yang menarik nih, Mbak Shanas.
Tadi pertanyaan dari Mbak Nina ada pertanyaan gini. Kalau stres level tinggi justru cenderung kurang makan. Gimana tuh Mm-mm. padahal lagi weight gain? Iya, iya benar. Emotional eating itu sebenarnya ada dua macam ya, tapi tendensi yang sering terjadi di orang-orang itu adalah yang lebih ke overeating. Nah, gimana nih buat yang under eating gitu ya, yang malah jadi nggak mau makan apa-apa gitu kan, padahal lagi weight gain itu pertanyaan yang sangat bagus. Balik lagi ya, kalau mungkin Sanas bisa sarankan adalah pertama stresnya dulu di manage. Jadi gini teman-teman, eh, Sanas kan juga pernah belajar health coach ya. Jadi sana juga diajari bahwa kita harus melihat kesehatan itu dari segi holistik. Kita tuh sebagai tenaga medis itu nggak cuman sebagai nutrisionis ya khususnya nggak cuman mikirin gimana dia hubungan dengan makanannya, tapi hubungan dia dari segala aspek kesehatan. Contohnya pekerjaan dia. Pekerjaan dia saat ini harus diakses nih. Itu bakalan menyumbang tingkat stres berapa persen di dalam kesehariannya dia gitu. Oh ternyata 100% dari pekerjaan gitu kan. Nah itu harus direvisit kembali. Direvisit dalam arti kayak harus dicari nih alternatifnya supaya tingkat stresnya tuh nggak 100% gitu ya. Terus juga ada misalnya pendidikan, education. Apakah pendidikan sekarang ini udah satisfy emotion kita atau belum? Kayak aku sekarang S1 udah cukup nih gitu kan, atau kayak aku kayaknya harus belajar parenting nih untuk bisa menyukseskan anakku nanti kayak gitu. Nah itu adalah salah satu faktor gimana kita berhubungan dengan makanan gitu. Kalau kita ilmu parentingnya belum bagus gitu ya, kayak kita hubungan kita untuk mendidik anak itu belum bagus, itu nanti ujungnya jadi ke arah hubungan kita dengan makanan gitu. Jadi diajarinnya aspek-aspek kehidupan itu adalah primary food dan makanan yang ada di piring kita itu adalah secondary food. Jadi kita harus memprioritaskan primary foodnya itu, which is seluruh aspek kehidupan kita yang bakalan mempengaruhi kita cara makan gitu ya. Dan itu ada banyak, ada tadi Sana sebutin apa sih? Pekerjaan, pendidikan, finansial gitu ya, kreativitas, secara hubungan kita dengan apa namanya dengan Tuhan gitu. Nah itu adalah aspek-aspek yang harus kita jaga, harus kita evaluasi satu persatu dan itu tuh sudah sesuai sama mm, yang kita butuhkan, yang kita inginkan atau belum gitu. Baru dari situ kita bisa memanage cara kita makan kayak gitu. Itu sih. Jadi memang eh harus mengenali tubuh kita dulu ya. Siapa lagi yang kenal banget sama tubuh kita selain kita sendiri gitu. iya. Tapi kalau mungkin ya, Mbak Cita nambahin, itu kan tadi dari segi manajemen stresnya ya. Tapi kalau buat nambahin kayak jadi nggak mau makan atau apa, itu pastinya pilih makanan yang bisa meningkatkan nafsu makan. Kayak misalnya kurkumin, temulawak gitu-gitu. Itu tuh memang terbukti untuk bisa meningkatkan nafsu makan gitu. Bisa kok Hmm. suplementasi kayak gitu-gitu kan ada. Jadi kalau misalnya ngerasa padahal lagi weight gain tapi nggak pengen makan gitu itu bisa dibantu dengan makanan-makanan yang kayak gitu atau mungkin makanan yang kecil tapi dia nutrien dense-nya sangat tinggi misalnya kayak susu gitu ya susu dalam satu gelas aja itu kalorinya udah berapa dia udah mengandung protein lemak vitamin mineral kayak gitu jadi pilih makanan-makanan yang walaupun dimakannya sedikit itu tuh bisa mencukupi kebutuhan kalori kita. Oke deh. Terima kasih pertanyaannya Mbak Nina ya. Semoga terjawab Mbak Nina pertanyaannya. Oke, kita lanjut yuk ke pertanyaannya dari Mbak Nur. Selamat pagi Mbak Nur. Pagi menjelang siang ya. Ada tips nggak Mbak untuk memulai dan berhasil mindful eating? Saya biasa porsi makan banyak, jadi lambung udah biasa banyak besar kapasitasnya. Yuk, Oke. boleh. Lanjut Mbak Sana, silakan. Untuk memulai dan berhasil, pertama Mbak Nur Alfiani harus tahu kebutuhan kalorinya itu berapa dalam satu hari. Dengan sesuai sama goalnya ya. Oh ternyata Mbak Nur nih lagi weight loss nih. Nah itu berarti kan kalorinya harus di-cut. Itu pertama harus tahu dulu. Jadi Mbak Nur harus tahu dalam satu hari itu porsi makan karbo, protein, sorry, em, makanan apa nih? Makanan pokok, lauk pauk, sayur itu tuh berapa porsinya itu harus tahu dulu. Dari situ baru Mbak Nur kan bisa mendetek ya. Oh ini
cut off aku tuh udah segini nih. Jadi aku harus tahu cut off-nya dulu. Kalau lebih dari situ berarti ya udah, kalau mau lebih dari situ kita nggak bisa weight loss kayak gitu kan. Nah, dari situ baru nanti Mbak Nur mulai poin yang menurut Sanas yang paling gampang dilakukan adalah mm, makan fokus makan jangan disambi. Kayak misalnya jam 1 siang nih aku harus makan siang tapi harus ndulang anak juga gitu. Jadi makannya bareng gitu. Kalau bisa itu dipisah. Makannya jangan barengan gitu ya. Kadang-kadang harusnya masuknya ke mulut anak tapi mulutnya masuknya ke mulut saya gitu. Nah, itu kan kita kadang-kadang nggak fokus gitu ya, nggak sadar gitu. Kalau ternyata oh makanan ini masuknya ke mulut aku bukan ke mulut anak. Jadi pastikan Mbak Nur itu kalau makan fokus di meja makan atau mungkin di tempat yang nyaman gitu ya. Kalaupun misalnya meja makan kurang nyaman gitu, di tempat makan terus sesuaikan sama apa namanya lingkungan yang bakalan membuat Mbak Nur itu happy dengan makan, happy tenang gitu. Misalnya makanan yang Mbak Nur tuh bisa dibikin rainbow color. Jadi berwarna-warni, ada nasi putih, hijau-hijau dari sayur, coklat-coklat dari ayam, kayak gitu kan, kuning dari telur gitu. Itu bakalan membuat Mbak Nur lebih realize atau lebih mindful, oh makanan aku nih berwarna-warni, ini bakalan banyak nih vitamin mineral yang bakalan aku asup, ada banyak nih ternyata zat gizi-gizi yang bakalan membuat tubuh aku apa namanya bertumbuh, berkembang gitu ya, bikin otak aku lancar nih untuk mikir, bikin aku bisa jadi lebih sabar, bisa stabilize mood aku. Jadi harus recognize dari hal-hal kecil seperti itu setiap hari, kalau bisa setiap kali makan itu akan memunculkan kita untuk sadar akan pentingnya makanan itu tuh seperti apa di dalam seharian kita gitu. Itu yang eh, paling bisa dilakuin ya. Kalau yang paling susah dilakuin menurut Sanas adalah emosi tadi ya, membedakan dari physical hunger sama emotional hunger. Karena klien-klien Sanas dulu juga sama, juga kondisinya kayak gitu, kayak susah ngontrol itu tuh si Ya pengalamannya dengan Mbak Nur nih, Mbak Shanas, dan Hmm, dia juga nggak biasa buat ngurangin karbo. hmm, Sebenarnya kita nggak tahu ya jumlah karbo yang biasa dikonsumsi sama Mbak Safira berapa, karena kebutuhan karbo masing-masing berbeda ya Mbak Shanas ya. betul banget Mbak Cit. Oke, jadi mungkin kalau mungkin lebih ke menyeimbangkan karbonya kali ya, bukan ngurangin karbonya. Kecuali kalau emang ngemilnya juga karbo gitu ya Mbak Safira ya. Ngemilnya diubah ke yang lain seperti buah-buahan gitu ya, atau sayuran rebus gitu. Mungkin bisa ya buat salah satu cara ngurangin karbo intake-nya di luar makanan utama gitu. Oke, semoga terjawab ya Mbak Nur dan juga Mbak Safira. Nanti Mbak Safira kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih detail, yang lebih ini, boleh ditanyakan kembali ya di kolom chat ya. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Uwi. Tadi sempat salah satu cara untuk apa ya, mengatasi emotional eating kan salah satunya dengan mengkonsumsi green tea gitu ya, relaxing body gitu ya Mbak Shanas ya. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Uwi, waktu terbaik untuk minum green tea dan apa ada batasan maksimum atau larangan kapan waktu minum green tea? Hmm. Kayaknya green tea lover nih, Mbak Uwi ini. Matcha. Oke, oke, buat Mbak Wi, makasih banget pertanyaannya. Tadi untuk green tea ya, sebenarnya untuk batasan maksimum green tea itu didasarkan balik lagi ya personalisasi teman-teman, kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman ternyata ada riwayat anemia gitu-gitu kan memang harus membatasi teh ya karena ada tanninnya. Cuman kalau dari segi apa namanya biasanya di dunia nutrisionis itu tuh
Kalau green tea didasarkan sama tingkat kafein di dalam teh tersebut gitu. Jadi batasannya itu sekitar 2-3 cangkir teh kalau nggak salah ya. Sekitar 700-an miligram kafein dalam satu hari gitu. Jadi didasarkan ini dari situ. Kalau dari mirip kopi ya, kafein kan, kafein. Terus untuk larangan kapan waktunya minum green tea sebenarnya hmm, jangan dibarengin sama makanan yang berprotein tinggi gitu aja sih. Kalau misalnya kayak pagi, siang, malam itu bebas. Cuman untuk waktunya kalau bisa jangan sambil makan makanan yang besar. Makanan apa namanya? Makanan pokok ya. Apa sih? Makan besar ya, makan besar. Bukan yang snacking itu nggak apa-apa. Tapi kalau makan makanan ternyata tinggi protein itu bisa menghambat penyerapan zat besi buat tubuh kita gitu. Oke, jadi salah satu poinnya adalah jangan minum green tea dibarengin sama protein tinggi gitu ya. Iya. Jadi pas makan siang, makannya lagi makan daging sama sayur, jangan Es teh. minumnya matcha gitu ya, atau minumnya ice green tea gitu ya. Mocha green tea gitu, jangan ya. Betul, Kalau betul. pas snacking ya nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari juga ya. Dan gulanya juga dikontrol, jangan sampai gulanya berlebihan. Supaya apa namanya, baik gitu ya, green tea-nya baik untuk tubuh kita. Iya. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya Mbak Uwi. Tadi Mbak Nur untuk hitung kebutuhan kalori, sebenarnya banyak ya tools untuk hitung kebutuhan kalori ya Mbak Shanas ya? Betul banget. Dari download aplikasi juga mungkin ada apa namanya, rekomendasi aplikasi untuk menghitung kalori Mbak Shanas? Oke. Aplikasi Sirka aja ya. Boleh, 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 Ya, boleh. boleh coba di-download Mbak Nur. Cuman kalau misalnya Sahnas mau share adalah kan perhitungan kalori itu ada beberapa referensi ya. Ada yang Haris Benedict, ada yang Mifflin. Nah, yang biasanya Sirka pakai itu yang Mifflin, yang paling baru. Itu boleh di Google aja ya, karena itu angkanya juga Sahnas nggak hafal sebetulnya. Ada misalnya berapa dikali tinggi badan, berat badan, gitu. Nah, itu bisa di Google Mifflin. Ini aku chat di sini ya. Perhitungan Mifflin. Gitu, Mbak. Oke, Alhamdulillah. maaf ya. Minum dulu, Mbak Cit. Nggak apa-apa loh. Batuk, mohon maaf. Mbak Nur semoga terjawab ya. Nanti boleh di-searching juga aplikasi untuk menghitung kalori banyak. Salah satunya adalah boleh download aplikasinya Sirka atau aplikasinya Mifflin juga bisa. Atau kalau misalkan memang lagi diet nih, Mbak Nur lagi diet terus biasanya kalau lagi diet tuh pusing ya disuruh ngitung-ngitung kalori apa dan sebagainya. Yang penting hal yang paling utama dan pertama yang selalu diingat adalah menyeimbangkan isi piringku aja dulu gitu. Jadi sebelum kita terbiasa untuk menghitung kalori intake setiap harinya, yang penting diseimbangkan dulu isi piringnya dengan protein, karbohidratnya dan juga kecukupan sayurannya gitu ya, antara sayurannya. Kayak gitu mungkin ya, Mbak Sanas, betul nggak sih? Takut Benar, aku benar asbun lagi. banget. Benar banget, Mbak Cit. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Sepertinya itu pertanyaan terakhir ya dari teman-teman. Pertanyaan Mbak Uwi, Mbak Nur, sudah semuanya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, oke, kita akan hampir berada di sesi terakhir webinar hari ini. Sebelum kita mengakhiri, boleh ya aku bilang terima kasih dulu nih buat teman-teman yang dari tadi sudah aktif banget di kolom chat untuk merespon pertanyaan ataupun merespon materi-materi kita yang sudah dipaparkan oleh Mbak Shanas hari ini. Dan aku akan umumkan 2 orang ya yang dapat voucher konsultasi gratis nih sama Sirka. Jadi kalau misalkan mau konsultasi kesehatan, nutrisi atau apa gitu ya Mbak Shanas ya konsultasinya ya. Boleh nanti langsung dimanfaatkan gitu ya. Oke, selamat untuk jeng jeng. Selamat untuk Mbak Nina, Mbak Nina dan Mbak Nadia. Mbak Nina MS1 dan Mbak Nadia ya dari Stronger 78. Selamat ya.
mendapatkan voucher gratis konsultasi dari Sirka. Nanti boleh di DM langsung di kolom chat ya Mbak Nina dan Mbak Nadia, nomor WA-nya di kolom chat. Nanti tuh-nya diganti aja DM ke aku ya. Nanti biar aku bisa catat kontaknya untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih ya, dan juga teman-teman yang lain yang sudah bertanya dan juga sudah merespon, men-feedback materi dan obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktunya juga hari ini. Terima kasih banyak. Kalau boleh aku rekap sedikit aja poin-poin dari hari ini, materi hari ini yang sudah dipaparkan dengan baik oleh Mbak Shanas. Jadi yang namanya emosional itu memang kecenderungan makan pada untuk merespon emosi-emosi yang negatif gitu ya. Nggak cuman biasanya dilakukan sama teman-teman yang sedang berlebih berat badannya, tapi yang memiliki berat badan normal pun punya kecenderungan untuk emotional eating gitu ya. Jadi gimana sih untuk tahu apakah itu kebutuhan makan physical hunger gitu ya, kalau tadi kata Mbak Shanas bilang apakah itu physical hunger atau emotional hunger gitu ya Mbak Shanas ya tadi ya. Sempat dibilang membedakan itu caranya adalah dengan kita tahu ya apa yang dibutuhkan sama tubuh kita, karena kan yang paling kenal sama tubuh kita adalah kita sendiri. Jadi emang sulit sih, bukan sulit ya, emang nggak mudah gitu ya untuk ngebedain apakah ini hanya nafsu semata untuk makan seblak gitu kan, ataukah memang harus makan karena ini ya, karena lapar gitu ya, karena memang sudah jamnya makan. Itu kita sendiri yang bisa membedakan gitu ya. Jangan sampai kita berlebihan makan sehingga asupan yang masuk ke tubuh juga jadi merusak tubuh kita, bukan baik untuk tubuh kita. Terima kasih banyak ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya rekap hari ini. Terima kasih juga untuk Mbak Shanas waktunya dan materinya yang luar biasa. Mbak Nadia, Mbak Nina makasih nomor teleponnya ya. Mbak Nadia boleh nge-DM nomor teleponnya ke aku ya untuk data info lebih lanjut terkait vouchernya. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi, kita foto bareng yuk. Yang bisa on cam, boleh on cam ya. Oke, yuk. Ada Mbak Nadia, Mbak Nina yang sudah on cam. Mbak Ulan juga halo. Ada lagi yang mau on cam? Boleh. Kalau tidak ada, oh oke. Mbak Juwita, hai. Mbak Lia juga halo. Yuk, sudah? Sip. Kalau gitu, aku hitung ya. Sebentar. Aku copy dulu nomor teleponnya Mbak Nadia. Oke, aku hitung ya. Kita tag 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke, boleh pesenya yang baru. 1, 2, 3. Pose yang baru cuman miring-miring, beda miring doang. Oke, terima kasih banyak ya semuanya untuk waktunya. Happy weekend. Semoga weekend ini menyenangkan buat teman-teman dan stay fit ya. Thank you Kak Shanas juga. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.